Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Dita sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu April. Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu April bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Dita. Eh, oh ya, tadi pagi Bapak ngomong kalau ada yang ingin dibicarakan begitu dengan saya pada sore hari ini. Eh, jadi apa yang ingin Bapak bicarakan pada sore hari ini, Bapak? Iya, Bu, betul. Ada hal yang ingin saya bicarakan kepada Bu April mengenai apa ya, Bu? Pembelajaran di kelas saya. Begini, Bu. Jadi saya mengalami kendala berkaitan tentang terjadi kebosanan yang dialami siswa saya setelah istirahat kedua. Jadi saya di sini ada mengampu mapel pemeliharaan dan perbaikan interior. Jadi saya mengampu di kelas tersebut full day dari jam pertama sampai jam terakhir, dari pagi sampai sore. Yeah. Itu. Oke, jadi sore ini Bapak ingin berbicara mengenai kendala yang Bapak temui dalam pembelajaran di kelas Bapak pada mata pelajaran pemeliharaan dan perbaikan interior gitu ya Bapak. Oke. Oke. Apa yang ingin Pak Dita dapatkan dari percakapan kita, dari pembicaraan kita di sore hari ini? Yang ingin saya dapatkan pada percakapan dengan Bu April pada sore hari ini, saya ingin mendapatkan solusi, Bu, tentang permasalahan yang saya alami. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu ya, di pembelajaran saya banyak siswa yang merasa bosan setelah istirahat kedua. Karena saya mengajarnya dari pagi sampai sore hari dengan siswa yang sama dan guru yang sama dan mata pelajaran yang sama. 1 hari penuh dengan pelajarannya Pak Dita terus katen nggih. Terus Oke. betul ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari apa yang telah Pak Dita sampaikan tadi, Bapak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi, nggih. Pembelajaran yang Bapak lakukan tadi bisa dikatakan belum sesuai dengan target yang Bapak inginkan, yaitu masih banyak siswa Bapak yang merasa bosan karena pelajarannya full seharian penuh ketemu dengan Pak Dita gitu ya. Menurut Pak Dita, pembelajaran ideal yang Pak Dita harapkan itu seperti apa? Yang pembelajaran yang ideal menurut saya, pembelajaran yang siswanya itu fokus, Bu. Sebagian besar fokus. Tidak banyak yang bosan. Kalau sekarang kan mungkin 50% fokus, 50% merasa bosan, kurang semangat lah dalam mengikuti pembelajaran saya. Bisa dikatakan antusias gitu ya Bapak. Ingin Betul. siswanya antusias dalam mengikuti pembelajaran ngoten nggih. Baiklah, Bapak kan tadi menginginkan siswa tadi lebih antusias, tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran Pak Dita gitu nggih. Sehubungan dengan tujuan tersebut, dari skala 1 sampai 10 gitu Pak Dita sekarang ini berada di posisi angka berapa? Kalau menurut saya Bu, kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, sekarang tingkat antusiasme siswa saya kurang lebih kalau menurut saya itu berada pada skala 5 Bu. 5 ya, Dan baru saya sekian ya. sangat memprihatinkan ini. Dan saya menginginkan siswa saya bisa berada pada level minimal 8 lah Bu. Berarti, posisi sekarang di angka 5 dan ingin dinaikkan ke angka 8 ngaten nggih? Ya. Nggih. Untuk
membuat siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajarannya Pak Dita? Sebelumnya itu apa saja yang telah Pak Dita lakukan dalam Yang sudah pembelajaran? saya lakukan dalam pembelajaran mungkin masih Sebelumnya biasa ya? saja, Bu. Hmm, iya. Masih biasa saja, yang ngajar pembelajaran ya pembelajaran. Tapi yo ini saya ini kan pembelajaran praktek, Bu. Jadi kadang Hmm, teori, kadang praktek. Hanya itu saja. Mungkin itu juga ya, Bu ya. Mungkin yang bisa membuat siswa itu bosan, mungkin pembelajaran saya kurang menarik, atau kurang apa seperti inovasinya kurang mungkin jadi hmm. siswa kurang antusias. Iya, iya. Jadi pelajarannya selama ini masih bisa dibilang hanya berupa teori dan praktek saja, kata gitu ya. Iya. Jadi Jadi untuk kedepannya, untuk mencapai target angka 8 tadi yang seperti yang Pak Dita harapkan tadi, apa yang akan Bapak lakukan? Eh, Mungkin Bapak akan punya inovasi apa gitu untuk mencapai target angka 8 tadi agar anak lebih antusias lagi untuk mengikuti pembelajaran Bapak. menurut saya mungkin ya mungkin dari pembelajaran saya supaya siswa antusiasnya tinggi supaya tidak bosan maklum gitu Bu Iya, saya itu adalah siswa SMK. Siswa iya, SMK itu seperti apa kan bisa dibayangkan juga tingkat kenakalannya kan tinggi, masalahnya masih masa-masa kenakalan remaja. Terus yang ingin saya laksanakan untuk supaya antusiasmenya tinggi, mungkin saya harus mencari referensi di internet mengenai pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Mungkin setelah ini, mungkin dari gambaran saya, rencananya saya akan membuat kebijakan yang akan sering saya lakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Mungkin setelah saya mengikuti guru penggerak kan banyak banyak inovasi atau pembelajaran yang iya, meningkatkan iya, antusiasme siswa gitu. Mungkin iya, betul kita sekali. Iya. menggunakan ketika SE kita menerapkan penerapan metode stop, terus Hmm, kita sering melakukan ice breaking. iya. Mungkin mungkin itu dulu Bu, mungkin yang nanti akan saya coba. Iya, bagus sekali Pak Ditang ya. Berarti agar siswa tadi lebih antusias, tidak bosan tadi, Bapak akan menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya tadi akan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran gitu dengan teknik stop, dengan pemberian ice breaking, begitu kita tadi ya Pak. Nggih. Ah, Itu hmm, Kira-kira kendala apa saja yang mungkin akan Bapak temui dalam menerapkan strategi pembelajaran tadi? oke. Untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul ketika saya menerapkan itu tadi, kan permasalahannya tingkat kebosanannya itu tinggi ketika Iya, habis istirahat kedua, Bu, nggih, iya, sekitar jam 1-an itu. Nah, kendalanya mungkin mungkin siswa yang masuk di kelas itu banyak yang telat, Bu. Masalahnya biasanya itu siswa itu melakukan ibadah di tempat hmm, ibadah, iya, karena tempat ibadahnya itu tempatnya kurang memadai, otomatis tidak bisa mencakup atau tidak bisa memfasilitasi siswa yang akan melaksanakan ibadah. Maka diriku menimbulkan siswa masuknya terlambat. telat. Itu Bu. Iya, iya. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bapak, untuk mengatasi kendala yang banyak siswa yang terlambat masuk, itu apa yang akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan, saya mengingatkan kembali berkaitan tentang itu Bu, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati antara saya dan murid saya. Jadi ketika keyakinan kelas itu kita pegang lagi, insya Allah siswa nanti bisa masuk secara tertib sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai kesepakatan bersama Bu.
bagus sekali Bapak, berarti keyakinan kelasnya tetap berjalan ya Bapak. Oke, Eee, Bu. jadi untuk kendala siswa yang telat tadi, Bapak akan mengatasinya dengan mengingatkan kembali keyakinan atau kesepakatan kelas ngoten nggih ya. Eee, Oke. Kapan Bapak akan menerapkan strategi pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi, strategi pembelajaran yang menyenangkan tadi? Mulai kapan Bapak? Insya Allah akan saya rencanakan, akan saya terapkan pada minggu depan, Bu. Langsung saya terapkan. Minggu depan ya Bapak? Oke. Oke, baik Pak Dita akan menerapkan, strategi pembelajaran tadi, yang menyenangkan dengan KSE, pengintegrasian KSE dalam pembelajaran, teknik stop, dan apa tadi Bapak yang satunya? Ice Menggunakan breaking. ice breaking nggih, ice breaking tadi, Oke. eee, mulai minggu depan, gitu. Oke. Apa ukuran keberhasilan dari penerapan strategi tadi apa Bapak? Dengan menggunakan kebijakan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan ini Mhm, dan terintegrasi dengan KSE, saya harap siswa yang merasa bosan mmm, dalam pembelajaran dapat berkurang, Bu. Terus iya siswa yang antusias dalam pembelajaran akan meningkat minimal 80% lah di iya, dalam kelas. berarti target angka 8 tadi terpenuhi gitu nggih Bapak? Nggih, nggih. Kemudian siapa yang akan membantu Pak Dita untuk mengingatkan komitmen ini dalam penerapan strategi yang menyenangkan, strategi pembelajaran yang menyenangkan tadi? Yang akan membantu saya untuk mengingatkan komitmen ini, saya akan berkolaborasi, Bu, dengan guru mapel produktif yang lain yang sama-sama mengajar kelas ini, kan juga sama ngajarnya dari pagi sampai sore hari. Dan Oke, nanti metode yang akan saya terapkan ini nanti pasti akan bisa diterapkan oleh teman sejawat saya ini, Bu. ya berarti ya Bapak akan bekerja sama dengan guru mapel produktif lain ngoten nggih Pak nggih? Nggih, Bu. Oke Pak Dita, dalam pembicaraan ini kalau boleh saya meringkas nggih, Pak Dita tadi mempunyai permasalahan pembelajaran pada mata pelajaran pemeliharaan dan perbaikan interior. Tapi, melalui pembicaraan hari ini Bapak sudah menemukan solusi sendiri untuk, menyelesaikannya, betul ngoten nggih, Pak? Nggih, Bu, betul sekali. Iya. Kemudian apa yang Pak Dita dapatkan dari pembicaraan kita sore hari ini? Sesuai tidak dengan tujuan awal kita? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita sore hari ini, pembicaraan sore ini sesuai dengan tujuan awal yang kita rencanakan, Bu, yaitu mencari solusi untuk permasalahan pembelajaran di kelas saya, yaitu di pembelajaran saya banyak siswa yang kurang antusias atau banyak yang bosan setelah jilid kedua. Melalui pembicaraan ini, saya mendapat solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penerapan metode pembelajaran yang menyenangkan dan terintegrasi dengan KSE, dengan menggunakan teknik stop dan sering melakukan ice breaking supaya siswa itu tidak bosan dan semangatnya muncul kembali di pembelajaran. Oke. Setelah menemukan solusi atas permasalahan, pembelajaran Pak Dita tadi, bagaimana perasaan Pak Dita sekarang? Untuk perasaan sekarang saya merasa sangat senang, Bu, karena setelah menemukan solusi saya benar-benar merasa tercerahkan, Bu. Jadi saya semakin semangat dalam mengajar siswa supaya permasalahan terselesaikan. Baik Pak Dita, karena Pak Dita sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak dan, eee, akan diterapkan solusi tersebut akan diterapkan 1 minggu lagi, nggih. Maka dari Oke. itu, nanti saya ingin 1 minggu lagi saya ingin bertemu lagi dengan Bapak untuk membicarakan mungkin keberhasilan Bapak dalam menerapkan strategi pembelajaran tadi, nggih, dan, apa, sesuai target Pak Dita, yaitu
minimal 80% dari siswa Bapak akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak, gitu nggih? Cih Bu April, intinya Nggih. saya terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan pembelajaran saya, Bu. Nggih, sama-sama Pak Dita. Karena Pak Dita ini sudah menemukan solusinya, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan hari ini, bermanfaat bagi kita semua. Kata nih Pak Dita, sampai Amin. jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.